Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 403, 29 Muharram 1443 Hijriah atau 25 Juli 2025 Masehi dengan judul Saatnya Negara Menerapkan Sistem Ekonomi Islam. Setelah melalui berbagai persidangan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis pada perbuatan Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 Tom Lembong dalam kasus impor gula. Hakim menghukum Tom Lembong dengan vonis 4,5 tahun penjara. Yang menjadi kontroversi, Hakim menjatuhkan vonis tersebut karena ex-menteri era Jokowi ini menjalankan kebijakan yang dinilai lebih mengedepankan ekonomi kapitalis. Apa itu ekonomi kapitalis? Sistem ekonomi kapitalis adalah bagian atau subsistem dari ideologi kapitalisme. Bersama sistem demokrasi di bidang politik, sistem ekonomi kapitalis adalah pilar utama ideologi kapitalisme. Kapitalisme berakar pada akidah sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Ideologi ini lahir dari pemikiran liberalisme barat pasca Renaissance dan revolusi industri sekitar abad ke-18. Di antara pilar utama sistem ekonomi kapitalis adalah kepemilikan pribadi. Penjelasannya, individu atau perusahaan boleh memiliki sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tanpa batas. Wajar jika di negeri ini aneka tambang seperti emas, migas, mineral, dan batu bara atau minerba, nikel, dan lain-lain semuanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Semua ini terkonfirmasi dalam APBN kita setiap tahun. Dalam APBN tahun 2024 misalnya, PNBP-ESDM mencakup seluruh sektor energi yaitu migas, minerba, dan lain-lain hanya sekitar 500 triliun rupiah. Bandingkan dengan pemasukan pajak yang sebagian besarnya dari rakyat dalam APBN tahun yang sama, yakni nyaris 2.000 triliun rupiah. Demikian pula lahan. Menurut Menteri ATR Nusron Wahid baru-baru ini, sekitar setengah dari 60 juta hektar lahan bersertifikat hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Sebaliknya, puluhan juta rakyat lainnya memiliki lahan yang sangat terbatas. Bahkan jutaan lainnya tidak memiliki lahan sama sekali. Semua penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang atau oligarki itu tentu mendapatkan legitimasi dari negara lewat berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, pelaku atau penggerak utama dari sistem ekonomi kapitalis di negeri ini justru DPR dan pemerintah. Karena itu, jika menjalankan kebijakan yang dinilai lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dianggap sebagai sebuah kejahatan, sebagaimana alasan hakim memvonis Tom Lembong dengan penjara 4,5 tahun, maka yang lebih layak diadili dan dipersalahkan adalah DPR dan pemerintah yang telah jelas-jelas terbukti menjalankan sistem ekonomi kapitalis. Ditambah lagi, negara menjadikan pajak yang sebagian besarnya dari rakyat sebagai andalan utama pemasukan APBN. Pada tahun 2024 misalnya, pendapatan dari pajak hampir 2.000 triliun rupiah atau lebih dari 70% dari total pendapatan negara. Negara juga pelaku utama riba dengan terus menumpuk utang berbasis bunga. Pada tahun 2024, bunga utangnya saja yang harus dibayar oleh pemerintah hampir 500 triliun rupiah. Padahal jelas, pajak dan riba juga termasuk praktek khas yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis. Kritik terhadap kapitalisme. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nahbani, seorang ulama besar, pemikir muslim terkemuka, menulis banyak kitab tentang pemikiran Islam sekaligus pendiri Hizbut Tahrir, menyampaikan kritik tajam dan mendalam terhadap sistem ekonomi kapitalis sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme. Kritik tersebut antara lain tertuang dalam salah satu karya utama atau masterpiece-nya, An-Nizamul Iqtisadi fil Islam atau Sistem Ekonomi dalam Islam. Di antara kritik pokok Syekh Taqiyuddin An-Nahbani terhadap kapitalisme, pertama, asas kapitalisme adalah sekulerisme yang jelas-jelas batil. Kapitalisme dibangun di atas akidah sekuler atau pemisahan agama dari kehidupan, termasuk dari urusan ekonomi. Ini bertentangan total dengan Islam yang menjadikan wahyu Allah SWT atau syariah Islam sebagai sumber hukum dalam segala bidang. Kedua, konsep kepemilikan yang batil. Kapitalisme membolehkan kepemilikan pribadi atas sumber daya umum, termasuk barang-barang milik umum seperti air, tambang, migas, listrik, dan lainnya.
Padahal dalam Islam, semua itu haram dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Semua kekayaan milik umum atau yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara. Semua hasilnya harus bisa dinikmati oleh seluruh warga negara, muslim maupun non-muslim. Ketiga, distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme sangat tidak adil. Sebabnya, sistem ekonomi kapitalisme hanya fokus pada peningkatan produksi atau akumulasi kekayaan, bukan pada distribusi yang merata dan adil bagi seluruh warga negara. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekstrim antara si kaya dan si miskin. Inilah yang terjadi juga di negeri ini yang memang sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Keempat, negara lebih melayani korporasi dan kaum kapitalis atau para pemilik modal ketimbang melayani rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya mengapa hukum dan kebijakan negara acap kali tunduk pada lobi dan uang. Sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, setiap pasal dalam undang-undang yang dibahas oleh DPR dan pemerintah ada harganya. Termasuk tentu saja Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada oligarki ketimbang kepada rakyat. Dengan demikian, pemerintah dalam sistem kapitalisme sering hanya menjadi alat di tangan para pemilik modal atau kaum kapitalis. Kelima, kebebasan ekonomi yang tidak terkontrol dalam sistem ekonomi kapitalis sering menciptakan aneka kezaliman seperti monopoli, eksploitasi buruh, dan kriminalitas ekonomi semisal riba, spekulasi, dan lain-lain. Karena itulah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menolak secara tegas ideologi kapitalisme ini. Keadilan sistem ekonomi Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, hanya sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab beliau, terutama di kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam. Di antara poin-poin sistem ekonomi Islam menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pertama, tujuan sistem ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan, bukan pertumbuhan atau akumulasi kekayaan. Artinya, tujuan sistem ekonomi Islam bukanlah menciptakan kekayaan nasional atau GDP, tetapi mendistribusikan kekayaan kepada seluruh rakyat orang per orang secara adil. Kedua, kepemilikan dalam Islam dibagi tiga. Satu, kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Dan ketiga, kepemilikan negara atau milkiyah ad-daulah. Terkait kepemilikan individu, dalilnya antara lain firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Terkait kepemilikan umum, dalilnya antara lain sabda Rasulullah SAW, kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Juga ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencabut hak pengelolaan atas tambang garam di daerah Ma'rib yang depositnya melimpah dari sahabat Abiyad bin Hammal radhiyallahu an. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun terkait kepemilikan negara, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu harta yang menjadi milik negara atau khilafah sebagai lembaga yang mewakili kaum muslim dalam pengelolaan urusan mereka. Contoh kepemilikan negara antara lain kharaj, jizyah, fa'i dan anfal, sebagian ghanimah, harta orang murtad yang terbunuh atau melarikan diri dari negara Islam, harta tak bertuan yang dikelola oleh negara, dan harta waris tanpa ahli waris. Dalilnya antara lain firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, sesungguhnya 1/5 dari ghanimah itu adalah untuk Allah dan Rasul. Dalam praktiknya, bagian Rasul SAW bukan milik pribadi beliau. Pada masa setelah beliau wafat, bagian ini dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Ketiga, larangan atas kepemilikan harta yang haram. Islam melarang transaksi haram yang merusak ekonomi, seperti riba, gharar, judi, monopoli, spekulasi, dan lain-lain. Di antara dalil-dalilnya antara lain, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam As-Sunnah juga dinyatakan, Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim. Keempat,
negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di antara lain dalilnya adalah sabda Nabi SAW, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, Islam menjamin distribusi sumber daya alam sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Karena itu negara haram menyerahkan kepemilikan umum semisal tambang, hutan, air, gas, listrik, dan lain-lain kepada individu atau perusahaan swasta. Syekh Taqiyuddin sangat tegas menolak privatisasi sumber daya alam milik umum ini. Saatnya menerapkan sistem Islam. Dengan demikian, jelas negeri ini mempertahankan ideologi kapitalisme dengan subsistemnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sudah jelas terbukti sistem ini gagal karena hanya menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi segelintir orang atau oligarki. Di antaranya dengan cara merampas sumber daya alam yang sangat berlimpah yang sesungguhnya milik rakyat, yang justru dilegalkan oleh negara melalui berbagai undang-undang yang berpihak kepada mereka. Sudah saatnya negeri ini diatur oleh ideologi Islam dengan subsistemnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT dan yang pasti akan melahirkan aneka keberkahan bagi seluruh rakyat negeri ini. Wallahu a'lam bishawab.